Sejak awal sampai hari ini, bergantian para pejabat negara, ada yang pimpinan partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya Pak Anies digagalkan. Dan kelihatannya upaya kendati Erlangga Hartarto dan Caimin gagal untuk membujuk Demokrat, kelihatannya upaya-upaya mengganggu Demokrat nggak berhenti ya. Mungkin kita bisa simpulkan juga di Mahkamah Agung bisa selesai juga karena terlampau kasar sekali kalau kemudian dilalui lagi di Mahkamah Agung. Saya mau baca ini, saya tidak tahu apakah ini tanda-tanda juga di berbagai daerah itu terjadi pengunduran diri sejumlah pengurus Demokrat. Saya baca di Purwakarta, kemudian di Pangandaran dan sebagainya. Nah kan biasanya kadang-kadang kita mencium hal-hal kecil ini bisa menuntun pada hal yang besar gitu. Setiap orang punya persepsi yang disesuaikan dengan keinginannya. Itu hukum komunikasi. Hukum komunikasi adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Seseorang akan mempersepsikan apa yang diinginkan. Ini bukti-bukti kecil yang mengarahkan ada desain besar memang untuk melucuti Partai Demokrat. Sebetulnya bukan melucuti Partai Demokrat, melucuti fungsi Partai Demokrat yang mengusung Anies, kan itu dasarnya. Jadi kelihatannya begitu. Kalau soal hukum ya agak berat lah kan. Masyarakat kelas menengah juga tahu bahwa bagaimana mungkin Muldoko itu menang PK, sementara dia sendiri itu nggak punya kekuatan untuk menerangkan bahwa dia mampu memimpin Demokrat. Jadi dianggap bahwa ya Muldoko pasti disuruh Jokowi. Nah Jokowi mungkin merasa udah terlalu jauh lah, orang udah tahu bahwa Muldoko itu gue yang suruh buat Demokrat. Maka Jokowi mungkin cari strategi lain yang kalau bisa tokoh-tokoh potensial Demokrat di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah suara Jawa Barat, misalnya Jawa Timur itu mulai disogok untuk pindah ke, misalnya pindah ke Nasdem. Tapi orang bertanya kenapa pindah ke Nasdem, kan itu Anies juga. Iya, tapi yang penting ada satu partai yang elektabilitasnya drop, kira-kira begitu. Lalu dihubungkan lagi bahwa tetap ada upaya mengobrak Demokrat. Ya itu sebetulnya yang menerangkan kenapa ada berita-berita bahwa ada pengunduran diri di beberapa DPC, lalu kita mau tanya pindah kemana mereka tuh. Jadi sebetulnya ide untuk membatalkan Anies itu masih jalan terus. Kalau dia gagal secara hukum, akan dilakukan secara politik. Penjegalan Anies Baswedan semakin kencang, pendukung serukan kata perlawanan. Penggagas kolaborasi warga Jakarta, Andi Sinulinga, menyebut penjegalan terhadap calon presiden capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan makin kencang. Kelihatannya upaya penjegalan Anies makin kencang saja, kata Andi Sinulinga, dikutip dari Twitter Sabtu 17 Juni 2023. Dia mengatakan gerakan kekuasaan memang sulit dilawan, tapi perlawanan harus tetap dilakukan. Meski tak sudah melawan gerakan kekuasaan yang penuh sumber daya, tapi tidak ada kata lain, lawan, tambahnya. Sementara itu, sosiolog Musni Umar membeberkan 6 modus penjegalan terhadap baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, baik langsung maupun tidak langsung. Penjegalan Anies bukan isapan jempol, tapi nyata dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan 6 modus, kata Musni Umar lewat akun Twitternya. Pertama, kata dia, terkait spanduk dengan isu negatif di daerah yang dikunjungi saat safari politik. Sebar spanduk dengan isu negatif untuk menjelekkan Anies di setiap daerah yang dikunjungi, kata mantan rektor Universitas Ibnu Chaldun ini. Spanduk penolakan kedatangan Anies sempat terpasang di sejumlah daerah seperti Yogyakarta hingga Gorontalo. Kedua, Musni Umar mengatakan penyerangan Anies secara masif di media sosial dengan isu yang amat tidak beretika. Karena tidak pernah dilakukan, ketiga merayu dan diduga menekan 3 parpol KPP untuk berhenti mendukung Anies. Selanjutnya, peninjauan kembali PK KSP Muldoko terhadap Partai Demokrat ke MA. Kemudian memasukkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Kandidat Wapres dari Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Begitupun rekonsiliasi dadakan antara PDIP dengan Demokrat setelah 19 tahun Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY tidak bersapa. Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani rencananya segera menemui AHY. 5. Dia menduga lawan politik Anies menggunakan lembaga survei untuk melemahkan bahkan menghabisi Anies. Terakhir, penekanan terhadap Nasdem melalui sejumlah menterinya di kabinet. Menekankan Nasdem dengan penersangkakan Johnny Plate dan berita terakhir EHL. Pungkasnya. Apa Anies saat ini tadi yang menjadi capres unggulan, capres yang harus katakanlah dicegal gitu. Karena tadi ya Anies itu ya bukan intoleransi, bukan juga radikal, dan masyarakat di bawah itu, masyarakat kelas bawah paham itu. Jadi sesungguhnya tuduhan-tuduhan itu ya saya melihatnya tendensi yang sangat politik dan itu dalam politik biasa, Bang Egan. Di politik itu kan ada dua. Pertama, membangun pencitraan di kepala elit itu, para capres cawapres maupun partai politik maupun para anggota legislatif, kepala daerah. Itu pertama, itu membangun pencitraan. Yang kedua ini memusuh-musuhi lawan. Nah saat ini konteksnya banyak dari lawan politik Anies maupun lawan politik koalisi perubahan itu tugasnya yang membusuh-busuhi lawan, membusuh-busuhi Pak Anies, membusuh-busuhi koalisi perubahan, dan itu memang harus dihadapi. Penjagalan Anies Baswedan. Penggagas kolaborasi warga Jakarta, Andi Sinulinga, menyebut penjagalan terhadap calon presiden capres koalisi perubahan, Anies Baswedan makin kencang. Kelihatannya upaya penjagalan Anies makin kencang saja, kata Andi Sinulinga, dikutip dari Twitter Sabtu 17 Juni 2023. Dia mengatakan gerakan kekuasaan memang sulit dilawan, tapi perlawanan harus tetap dilakukan. Meski tak sudah melawan gerakan kekuasaan yang penuh sumber daya, tapi tidak ada kata lain, lawan, tambahnya. Sementara itu, sosiolog Musli Umar membeberkan 6 modus penjagalan terhadap baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan, baik langsung maupun tidak langsung. Penjagalan Anies bukan isapan jempol, tapi nyata dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan 6 modus, kata Musli Umar lewat akun Twitternya. Pertama, kata dia, terkait spanduk dengan isu negatif di daerah yang dikunjungi saat safari politik. Sebar spanduk dengan isu negatif untuk menjelekkan Anies di setiap daerah yang dikunjungi, kata mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun ini. Spanduk penolakan kedatangan Anies sempat terpasang di sejumlah daerah seperti Yogyakarta hingga Gorontalo. Kedua, Musli Umar mengatakan penyerangan Anies secara masif di media sosial dengan isu yang amat tidak beretika. Karena tidak pernah dilakukan, ketiga merayu dan diduga menekan 3 parpol KPP untuk berhenti mendukung Anies. Selanjutnya, peninjauan kembali PK KSP Muldoko terhadap Partai Demokrat ke MA. Kemudian memasukkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Kandidat Wapres dari Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Begitupun rekonsiliasi dadakan antara PDIP dengan Demokrat setelah 19 tahun Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY tidak bersapa. Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani rencananya segera menemui AHY. 5.